Pernahkah kalian melihat matahari terbenam atau terbit di cakrawala dan merasa dia tampak begitu besar, begitu mendominasi langit, bahkan saat tepat di atas kepala, ukurannya jauh lebih kecil? Kenapa kita ditipu oleh penglihatan kita sendiri? Apa yang membuat matahari di ufuk tampak begitu megah? Padahal, secara astronomis, ukuran dan jaraknya hampir tidak berubah setiap menit. Halo teman-teman, selamat datang di channel Jurnal Kosan, tempat di mana kita mengeksplorasi fenomena-fenomena alam yang tampak sehari-hari, tapi menyimpan misteri ilmiah di dalamnya. Jika kamu suka sains visual, optik, astronomi, dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak budaya yang mencatat pengalaman ini. Matahari atau bulan tampak sangat besar saat muncul di ufuk. Para penyair, seniman, pengamat langit, semuanya terpesona. Di Mesir kuno, di Yunani, di China. Bahkan, catatan abad pertengahan menjelaskan usaha manusia memahami sensasi ini. Tapi, apa benar matahari berubah ukuran? Atau hanya rasa kita yang berubah? Mari kita lihat dulu bukti dari pengamatan modern. Fenomena matahari di ufuk tampak lebih besar, sering disebut sebagai moon illusion atau sun illusion. Ilusi optik ini sudah dibahas sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles, Ptolemy, bahkan ilmuwan abad pertengahan mencoba mencari penjelasannya. Namun, jawaban yang lebih meyakinkan baru datang dari riset psikologi modern dan ilmu optik. Ilmuwan telah memotret matahari atau bulan di ufuk dan langsung di atas kepala dengan lensa dan pengaturan yang sama. Hasilnya, sudut penglihatan, berapa besarnya objek di mata kita, hampir sama. Atau eksperimen sederhana, pegang jarimu di depan, gunakan teropong, atau lewat pipa karton. Objek yang sama tinggi di langit dan di ufuk ternyata sama. Sebenarnya, ukuran sudut matahari tidak berubah jika kita mengukurnya dengan instrumen, baik di ufuk maupun di atas kepala. Diameternya tetap sekitar 0,5 derajat. Jadi, matahari tidak pernah membesar. Otak kitalah yang menipu. Saat di ufuk, matahari punya banyak referensi visual. Gedung, gunung, pepohonan. Otak kita membandingkan ukuran matahari dengan objek sekitar, sehingga tampak lebih besar. Ketika di langit tinggi, tanpa referensi, otak menafsirkan matahari sebagai lebih kecil. Nah, disinilah otak kita ambil bagian besar. Model seperti size distance invariance, Amherst law, dan efek perspektif memberi konteks visual bahwa ufuk itu jauh. Bila otak mengira objek ini jauh, tapi kita tahu ukurannya tak berubah, otak memperbesar persepsi supaya tetap konsisten. Bayangkan, kalau kamu melihat rel kereta api yang menyatu di kejauhan, jalur-jalur itu jadi gambaran bahwa sesuatu di ufuk itu jauh. Itulah yang disebut Ponzo illusion yang ikut bekerja di sini. Psikolog menyebutnya teori apparent distance. Otak manusia menganggap langit di atas kepala lebih dekat daripada ufuk karena ufuk dianggap lebih jauh. Objek di sana, termasuk matahari atau bulan, tampak lebih besar
untuk menyesuaikan persepsi jarak. Efek ini mirip ilusi Ponzo, di mana dua garis sama panjang tampak berbeda karena konteks visual. Tapi, tunggu, bukan semua orang sepakat satu teori saja sudah menjelaskan semuanya. Ada model baru, seperti projective consciousness, yang mencoba menggabungkan aspek visual, pengalaman subjektif, variabilitas antar individu. Ada juga teori binocular disparity yang menyatakan bahwa ketika objek langit memotong atau mengganggu kontur langit, efek visual timbul berbeda tergantung latar depan dan jarak persepsinya. Jadi, mari kita simpulkan. Matahari tampak lebih besar di ufuk bukan karena ukurannya berubah atau karena dia datang lebih dekat, melainkan karena cara kita melihat dan bagaimana otak kita mengisi kosongnya jarak dan konteks visual. Eksperimen dan pengukuran menunjukkan bahwa sudut penglihatan tetap sama. Ilusi muncul dari kombinasi perspektif, estimasi jarak, konteks latar depan, dan keinginan persepsi untuk konsistensi. Meski begitu, belum ada satu teori sempurna yang menjelaskan semua variasi. Itu bagian dari keindahan sains. Kita terus belajar dan terus bertanya. Sekarang, kita ingin tahu, pernahkah kalian merasakan ilusi ini lebih kuat di satu lokasi dibandingkan di lokasi lain? Mungkin di pantai, atau di pegunungan, atau di kota yang gedung-gedungnya tinggi. Menurut kalian, elemen apa yang paling mempengaruhi? Udara, latar belakang, pengalaman pribadi, atau hal lain? Tulis di kolom komentar. Bagaimana menurutmu?